Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fuad. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan proses, yaitu pendekatan sistematis untuk optimalisasi operasi. Jadi pada presentasi ini ada terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, definisi perancangan proses, tahapan perancangan proses, alat dan metode perancangan, studi kasus, manfaat perancangan proses, tantangan dalam perancangan proses, kesimpulan, dan sesi tanya jawab. Jadi, apa itu perancangan proses? Proses untuk merancang, mengoptimalkan, dan mengatur operasi agar lebih efisien dan efektif. Mengapa perancangan proses itu penting? Yaitu perancangan proses memastikan bisnis berjalan secara sistematis, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Definisi formal. Perancangan proses adalah aktivitas untuk merancang alur kerja, metode, dan sistem operasi untuk mencapai tujuan yang optimal. Komponen utama perancangan proses yaitu input, sumber daya yang digunakan, dan proses, langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk memproduksi atau memberikan layanan. Output yaitu produk atau layanan yang dikasih dari proses. Analisis kebutuhan. Mengidentifikasikan tujuan dan kebutuhan operasional. Perancangan konseptual yaitu menyusun rancangan awal dari alur proses secara umum. Perancangan detail yaitu membuat spesifikasi teknik dan rinci setiap tahap proses. Implementasi yaitu menerapkan rancangan dan menguji proses dalam lingkungan nyata. Evaluasi dan optimalisasi yaitu menganalisis hasil untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Di sini ada flowchart yaitu membangun persepsi visual dari alur kerja atau proses bisnis. Spoke diagram adalah alat untuk mengidentifikasi supplier atau pemasok seperti input, proses, output, dan customer pelanggan. Peta proses yaitu menggambarkan urutan langkah-langkah dalam sebuah proses. Lean and Six dan Six Sigma, metode untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dengan mengurangi pemborosan. Studi kasus yaitu implementasi perancangan proses di contoh perusahaan seperti perusahaan Epson misalnya. Jadi latar belakang itu perusahaan menghadapi masalah efisiensi dalam rantai produksi. Solusinya itu menerapkan metode Lean dan Six Sigma. Efisiensi meningkat 30%, pengurangan biaya produksi hingga 15%. Efisiensi operasional, proses yang lebih cepat dan hemat sumber daya. Kualitas produk yang lebih konsisten, standarisasi langkah-langkah untuk menghindari kesalahan produksi, pengurangan biaya operasional, mengidentifikasikan dan mengeliminasi langkah-langkah yang tidak efisien, peningkatan kepuasan pelanggan, proses yang efisien berujung pada peningkatan layanan atau produk yang lebih baik. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin enggan beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh rancangan proses baru, dan keterbatasan sumber daya, yaitu sumber daya seperti waktu, uang, atau tenaga kerja yang terbatas. Kesalahan perancangan awal. Kesalahan dalam fase awal perancangan dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Berikut dari saya, Ahmad Fuad, dengan NPM 1513007. Terima kasih.